Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tujuh Putra dari Teknik Sipil kelas A dengan nomor NIM 14324010007. Saya akan menjelaskan tentang ketidaksamaan dan harga nilai mutlak. Dalam kampus, notasi yang sering digunakan adalah ketidaksamaan. Untuk menyelesaikan suatu ketidaksamaan adalah mencari himpunan semua bilangan real yang menjadikan ketidaksamaan tersebut benar. Solusi dalam ketidaksamaan biasanya dalam interval bilangan. Interval terbuka memuat semua bilangan antara A dan B, tetapi tidak termasuk titik A dan B dinotasikan dengan interval terbuka A ke B. Interval tertutup memuat semua bilangan termasuk titik ujung A dan B dinotasikan dengan interval tertutup A ke B. Jadi perbedaan di bagian notasi. Kalau interval terbuka dengan notasi buka kurung biasa, tutup kurung biasa, dan yang interval tertutup itu kurung tertutup, kurung siku. Jadi ini penulisan intervalnya ada interval terbuka dengan bulatan terbuka, yang A-nya terbuka, B-nya terbuka. Interval tertutupnya A ke B, A-nya berarti tertutup, B-nya berarti tertutup. Buka tutup A ke B berarti A-nya tertutup, B-nya terbuka. Buka tutup A-nya terbuka, A-nya terbuka, B-nya tertutup. Dan di sini juga kemudian ada interval tak terbatas atau tak hingga. Di sini di bawahnya ada interval terbuka, minta hingga ke B berarti B-nya terbuka, A-nya tak hingga. Bawahnya ada terbuka, minta hingga ke B tertutup, B-nya tertutup, A-nya terbuka. Ada interval terbuka A ke tak hingga, A-nya terbuka, B-nya tak hingga. Interval tutup buka, A-nya itu tertutup, B-nya tak hingga. Dan interval terbuka min tak hingga ke tak hingga. Dinyatakan himpunan semua bilangan real. Harga nilai mutlak. Harga nilai mutlak atau nilai mutlak adalah suatu bilangan real X dilambangkan dengan mutlak X. Dibacanya mutlak X adalah nilai tak negatif dari X dan min X. Sebagai contoh, mutlak 3 sama dengan 3, mutlak min 4 sama dengan 4, mutlak 1/2 sama dengan 1/2, mutlak min 1/2 sama dengan 1/2. Ditetapkan pula bahwa nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri, atau mutlak 0 sama dengan 0. Dengan demikian, untuk tiap bilangan real X maka berlaku mutlak X lebih dari 0. Definisi nilai mutlak. Untuk tiap bilangan real X, maka nilai mutlak X ditentukan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X untuk X besar sama dengan 0. Mutlak X sama dengan min X untuk X kurang daripada 0. Contoh, sebagai contoh, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Contoh yang kedua, sementara untuk nilai mutlak dari negatif 3, karena negatif 3 kurang dari 0, maka kita menggunakan cara yang kedua, di mana nilai mutlak X sama dengan negatif X, sehingga di sini nilai mutlak dari negatif 3 adalah negatif dikalikan negatif 3 sama dengan 3. Saya di sini punya garis real jarak dari 0 ke 3
nol ketiga adalah mutlak 3 sama dengan 3, nilainya yaitu 3. Sementara itu jarak dari 0 ke negatif 2 adalah mutlak dari negatif 2, yaitu 2. Jadi karena nilai mutlak X mendefinisikan jarak dari X ke bilangan 0 pada garis real, tentu saja jarak akan selalu bernilai positif. Berikut di sini ada sifat nilai mutlak, beberapa sifat tentang nilai mutlak suatu bilangan sebagai berikut. Nilai mutlak X akar X kuadrat. Yang kedua itu ada nilai mutlak X kurang daripada A untuk A yang besar sama dengan 0. Ketiga ada nilai mutlak X lebih besar dari A untuk A yang besar sama dengan 0. Yang nomor 4 berlaku jika di ruas kiri dan kanan pada ketidaksamaan keduanya bernilai positif. Maka jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Nomor 5 di sini nilai mutlak A plus B kecil sama dengan mutlak A plus mutlak B. Yang nomor 6 nilai mutlak X sama dengan mutlak A untuk A yang besar sama dengan 0 jika dan hanya X plus minus A. Dan masih ada beberapa sifat lainnya. Di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 kurang daripada 3. Jika mau memanfaatkan sifat nilai mutlak tadi, maka kita perlu melihat bentuk umumnya. Di sini sifat yang dapat kita gunakan adalah yang nomor 2. Karena 2x min 1 ini menggunakan tanda mutlak, kemudian tandanya kurang dari A di sini ialah 3. Jadi A-nya harus bernilai besar sama dengan 0. Di sini hasilnya negatif 3 kurang dari 2x min 1 kurang daripada 3. Setelah menggunakan sifat ternyata menjadi bentuk ketidaksamaan. Kemudian tinggal diselesaikan ketidaksamaan. Ini kita jumlahkan semua ruas dengan positif 1. Dengan positif 1, hal ini bertujuan untuk ruas tengah nilai min 1 ini pada ruas tengah akan hilang. Hasilnya adalah negatif 2 kurang dari 2x kurang daripada 4. Kemudian disederhanakan, dibagi 2 ke tiap ruas dan hasilnya negatif 1 kurang daripada x kurang daripada 2. Untuk garis bilangannya adalah negatif 1 bulat kosong dan 2 bulat kosong, dan yang diarsir adalah daerah tengah. Himpunan penyelesaiannya adalah interval terbuka min 1 sampai 2. Cara lain ataupun ada cara lain dengan kita bisa menggunakan sifat ke-4, karena pada soal nomor 1 ruas kiri itu positif. Karena menggunakan tanda mutlak jadi sudah pasti 2x min 1 positif. Kemudian di ruas kanan konstanta 3 juga positif. Jadi sifat nomor 4 ini dapat digunakan kalau ruas kiri dan kanan keduanya bernilai
positif. Jadi cara lainnya adalah kita menggunakan sifat nomor 4, yaitu mengkuadratkan kedua-dua. Jadi ini 2x min 1 kuadrat kurang daripada 3 kuadrat. Kita kuadratkan kurang dari, kita kuadratkan hasilnya 4x kuadrat min 4x tambah 1 kurang daripada 9. Kita sederhanakan agar ruas kanan menjadi 0. 4x kuadrat min 4x ditambah 1 kurang 9. Hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8. Agar memudahkan pada saat mencari faktornya, kita bisa membagi dengan positif 4. Hasilnya adalah x kuadrat negatif x negatif 2 kurang daripada 0. Jika difaktorkan, kita meroleh x min 2 dikalikan x plus 1 kurang daripada 0. Titik pemecahnya x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Kita membuat garisnya, min 1-nya bulat kosong, 2-nya bulat kosong. Uji titik sebelah sini plus, bagian tengah itu min, bagian kiri itu plus. Jadi yang di bagian di akhir adalah bagian tengah. Jadi hasil himpunan penyelesaiannya adalah interval terbuka min 1 sampai 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.